Reskrim dan juga tim yang melaksanakan pengungkapan kasus ini. Dan juga kepada rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan merilis terkait pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan disertai delik pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya seorang anak. Di mana kejadian ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 2022 pada jam 18.45 di Jalan Mukoda Tengah, Ciberem, Cimahi Selatan. Adapun modus operandinya, ini pencurian dengan kekerasan yang dilakukan seorang tersangka kepada korbannya, seorang anak, yang mengakibatkan matinya seseorang. Jadi modusnya merupakan pencurian. Sama dengan motif, ini merupakan motifnya sama, niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan kepada seseorang yang dilakukan oleh tersangka kepada korban yang mengakibatkan matinya korban. Identitas korban ini seorang anak berumur 12 tahun. Ini PS. Saksi yang diperiksa ini sebanyak 14 orang saksi. Dan identitas tersangka Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical bin Heri Gumilar, kelahiran tahun 2000. Alamatnya di Kelurahan Meneber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Kronologis kejadiannya, di mana pada tanggal 19 itu tersangka pengen meminjam HP dari temannya, saudara G. Namun oleh temannya tersebut diledek bahwa kamu ini sudah tahun 2022 masih belum juga punya HP, usaha dong. Nah, ini akhirnya membuat tersangka merasa sakit hati dan juga berniat untuk mencari HP, tapi dengan cara yang tidak benar. Akhirnya dia berniat meminjam sepeda motor. Kemudian setelah meminjam sepeda motor, dia kemudian keluar dan kembali ke rumahnya dan mengambil tas. Tasnya tersebut sudah berisi sampul. Kemudian setelah itu dia keluar dan mencari sasaran. Pertama dia standby di pom bensin, setelah mengisi minyak, kemudian dia standby melihat situasi masih ramai, dia kemudian berputar-putar dan akhirnya masih melihat situasi ramai, dia menuju ke Jalan Mukobar. Di Jalan Mukobar tersebut dia sempat berputar-putar. Ini juga relevansinya cocok dengan data yang kita temukan. Terlihat dalam CCTV, tersangka menggunakan sepeda motor ini berputar-putar di sekitar area TKP. Dan kemudian relevansi juga dengan hasil pemeriksaan bahwa tersangka kemudian mendapatkan dan melihat sasaran. 2 orang anak yang sedang berjalan, yang akhirnya dilihat 1 orang berjalan ke kiri, 1 orang berjalan lurus. Dia memilih jalan ke kiri tersebut karena dia memperhitungkan bahwa ini korban yang cukup lemah dan areanya sepi. Sehingga kemudian tersangka turun dan mengejar pada korban. Pada saat dikejar tersebut, korban sempat lari. Namun kemudian begitu dekat langsung ditikam oleh tersangka. Setelah ditikam kemudian dilakukan penggeledahan terkait dengan tasnya, di mana akhirnya tidak ditemukan barang yang diharapkan tersebut. Nah, kemudian dia menggeledah badan juga tidak ditemukan, namun korban akhirnya berteriak. Setelah berteriak minta tolong, akhirnya tersangka melarikan diri. Untuk kronologis pengungkapannya, kami persilakan Pak Kapolres, silakan untuk menyampaikan kronologis pengungkapannya. Silakan, Bang. Mohon izin Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat. Yang saya hormati rekan-rekan media, izin meneruskan yang disampaikan beliau. Kronologis pengungkapan dan penangkapan terhadap tersangka atas nama Rizal ini. Bahwa setelah kejadian itu hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, jajaran Satreskrim Polres Cimahi melakukan olah TKP. Setelah ada laporan dari masyarakat, kita melakukan olah TKP. Kemudian alhamdulillah kita mendapat backup dari jajaran Direktorat Reserse
Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan kasus. Bahwa sejak tanggal 19 tersebut, dua tim ini yang dipimpin oleh Bapak Wadir Krimum Polda Jawa Barat dan Kasat Reskrim Polres Cimahi melakukan serangkaian penyelidikan dalam ungkap kasus ini. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua, tepatnya tanggal 20 sampai tanggal 21 22 sama. Tim ini bergerak menyisir seperti yang disampaikan Bapak Kabid Humas tadi, menyisir semua CCTV yang ada di lingkungan kelurahan tersebut. Karena mohon maaf memang tempatnya padat, akhirnya kita mengambil hampir banyak CCTV yang kita ambil datanya. Dari CCTV tersebut, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik memberikan titik terang siapa pelaku yang bisa diidentifikasi. Dari CCTV itu kemudian beredar di masyarakat. Kemudian kami mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat, Pak, ini tersangkanya kami tahu atas nama Rizal. Karena masyarakat empati dan peduli terhadap kasus ini. Dari serangkaian informasi dari masyarakat itu, tim terus bergerak. Yaitu selain CCTV, kami mempelajari teman-temannya dan alhamdulillah teman-teman juga memberi informasi yang akurat dan update, termasuk temannya yang pada saat, mohon maaf tanda kutip, tersangka bersama teman ini melakukan minuman keras secara bersama-sama. Kemudian dari hal tersebut kami sudah hakul yakin bahwa tersangka atas nama Rizaldi Nugraha Gumilar ini, kemudian kami mengekspos kepada rekan-rekan kemarin hari Minggu siapa identitas tersangka. Walaupun tersangka belum kita dapatkan. Kenapa? Sudah ada beberapa tempat yang kami sentuh secara langsung oleh tim gabungan yang dipimpin Bapak Wadir sama Kasat Reskrim ini, menyentuh beberapa tempat. 1, 2, 3 sampai kurang lebih 5-6 tempat. Namun keberadaannya tidak ada di tempat. Dan kita juga sudah menyentuh keluarganya, dan keluarganya mengatakan tidak tahu keberadaan tersangka atas nama Rizal ini. Dan alhamdulillah kami tidak bosan, kami tidak mengenal lelah. Tim gabungan ini akhirnya hari Minggu kemarin kami mendapatkan informasi yang pasti di mana yang bersangkutan ini saat ini bersembunyi. Akhirnya tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim dan Resmob melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang ada di Sukasari, Kota Bandung, dan alhamdulillah tersangka ada di tempat tersebut dan akhirnya bisa kita bawa dan amankan di Polres Cimahi. Dan untuk rekan-rekan ketahui, alhamdulillah sekali lagi Allah Maha Baik, Maha segalanya. Sebenarnya Senin ini yang bersangkutan akan melarikan diri kemana? Ke Kalimantan. Tapi sekali lagi Allah Maha Baik, doa orang tua dan doa Bapak Ibu semua dikabulkan, akhirnya tersangka bisa kita tangkap. Dan alhamdulillah barang bukti yang dipergunakan, baik itu sepeda motor, baik itu sangkur, baik itu baju, baik itu jas yang dipakai tersangka, bahkan untuk mengelap, mohon maaf, darah yang ada di sangkur tersebut, sampai sandal, sampai semuanya bisa kita dapatkan semua, dan sekarang bisa rekan-rekan lihat di depan kita. Demikian rekan-rekan.